Kita sampai Rasulullah akan menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Jadi tidak ada sebetulnya yang kebetulan, Bu. Kenapa Ummul Mukminin Khadijah ini dipertemukan Allah dengan Rasulullah. Amalan kita di masa lalu itu sangat berpengaruh untuk takdir kita di masa depan. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Kahfi itu Nabi Khidir ada memperbaiki rumah anak yatim. Kan itu, Bu, ya. Kan dipertanyakan oleh Nabi Musa, kenapa nggak minta upah saja? Kan kita mau makan juga. Minta aja upah dapat nih. Setelah kejadian itu kan Nabi Khidir menjelaskan ke Nabi Musa, bapaknya dulu seorang yang dermawan. Jadi bapaknya ini dermawan dan ada menyiapkan harta untuk anak-anaknya. Jadi kalau sempat tidak aku perbaiki, nanti orang yang mengambil harta itu. Artinya apa? Bapaknya punya amalan dermawan di masa lalu, anaknya dimudahkan di masa depan. Padahal juga Nabi Khidir tidak kenal sama bapaknya. Jadi untuk mendapatkan jodoh yang baik itu salah satunya memperbanyak amalan kedermawanan di waktu kita masih sendiri gitu. Jadi itu amalan yang paling cepat itu kan memang sedekah, dan sedekah ini kan tidak semua dalam bentuk harta. Kita senyum aja sama orang udah sedekah. Jadi berwajah manis sedekah, kawan minta tolong juga kita bisa sedekah. Ada acara kawan masak-masak di rumah minta tolong dia sama kita bantu, itu sedekah selama kita tidak minta dibungkuskan. Kalau kita tunggu dibungkus, hilang tuh pahalanya, hilang. Kadang kan kita ini apa namanya tuh, aku kalau nggak jelas angka-angkanya malas aku kan sering seperti itu kan. Misalnya pengurus-pengurus komunitas pengajian ini, itu memang keajaibannya akan besar dalam hidupnya. Selama kita ikhlas, tidak show, tidak ingin merasa komunitas kita lebih baik daripada yang lain, bagaimana cara meramaikannya, kita buat ini, buat itu, udah pokoknya kita ikhlas karena Allah, kemudian biarkan dia berjalan dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah sambil kita berikhtiar. Nah, itu menjadi amal kebaikan dan itu yang membuat ajaib hidup kita di masa depan. Nah, kenapa akhirnya Ummul Mukminin Khadijah ketemu dengan Rasulullah ini? Ya karena amalan beliau sebelumnya. Tapi takdir Allah tetap berjalan alot juga untuk Ummul Mukminin Khadijah ini, karena beliau sempat menikah 2 kali dan suaminya dua-duanya meninggal dunia. Dan dikaruniai 2 orang anak, namanya Hindun dan Hala. Jadi kadang kita ini terima saja takdir Allah tanpa harus berburuk sangka dulu kepada Allah. Kadang kan ada pertanyaan seperti ini, katanya Ustadz, kalau perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik pula, saya udah berusaha menjadi orang baik, kenapa saya dapat suami jahat? Udah jalani aja takdir itu dulu. Kalau memang harus ketemu seperti itu gitu. Kan kadang-kadang ada orang ini, dia waktu kita jumpa jahat, dia seiring perjalanan waktu jadi baik. Ada lagi awalnya baik, nggak tanggung, sopannya, ramah tamah, statusnya di Facebook, di IG itu rohani semua, rupa jiwanya roh halus, kan banyak. Kan banyak tuh menampilkan kebaikan, kuat-kuatnya itu pokoknya yang agamis saja semuanya, menguatkan jiwa gitu kan. Kita kan tidak tahu manusia ini bisa berubah, yang awalnya baik karena ada satu sebab akhirnya berubah menjadi laki-laki jahat. Ya. Udah jalani aja takdir itu dulu. Nah, pokoknya jangan sampai gara-gara itu percuma aja aku berbuat baik, akhirnya tuh aku dikasih jodoh yang seperti ini gitu. Jadi jangan ada kalimat itu, udah jalani aja dulu sampai di mana jodohnya ya udah. Kalau rasanya kita harus berpisah, kan itu jangan pula jadi malu gitu. Nah, karena memang ada salah satu perempuan solehah, saya anggap tidak pernah menceritakan keburukan suami kepada orang lain. Tidak pernah menceritakan suaminya kepada keluarganya sendiri, tahu-tahu gugat cerai aja di pengadilan. Itu saya salut, tidak pernah menjelekkan suami. Kalau udah nggak kuat, taruh beban itu gitu. Nah, jadi kaget juga orang waktu itu, wah keluarganya aja kaget. Udah berusaha dia untuk bertahan, suaminya rajin sholat jamaah, tapi mukul rajin juga. Nah, ilmunya dalam bidang itu nggak ada gitu. Sholat jamaahnya udah bagus, malah istrinya ikut membantu ekonomi keluarga, tapi suaminya ini jahat. Jadi dia udah nggak tahan, udah taruh beban itu. Gitu.
jangan diteruskan juga. Cuman itulah orang kalau udah jatuh cinta kan bodoh, itu kebanyakan gitu kan. Ditamparnya saya Ustadz, terus Bu, itulah saya berusaha untuk berpisah, tapi nggak ketemu, satu hari agak lain hati saya nih Ustadz, makanlah cinta tuh. Nah, itu ya jadinya kan. Itu dari sisi Ummul Mukminin Khadijah. Kenapa akhirnya dia dipertemukan dengan Rasulullah? Karena amalan baik beliau. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, Ummul Mukminin Khadijah ini adalah majikan dia yang paling banyak memberi dia bonus. Artinya apa? Ummul Mukminin Khadijah itu menyukai Rasulullah karena akhlaknya. Nah, jadi akhlaknya bagus, dia baik, itu yang membuat dia kasih bonus. Artinya kalau kita mempekerjakan orang jujur, beri dia lebih, karena orang jujur itu susah dicari gitu. Sementara orang Indonesia ini dapat dia karyawan yang jujur dijadikannya avatar. Harus bisa menguasai 4 elemen, tanah, api, air, udara, semua disuruh dia. Nyuci mobil, nyapu rumah, nguras kolam. Jahat kita orang Indonesia ini karena seharusnya dapat kita karyawan yang jujur, yang baik, kan seharusnya kita kasih lebih dia. Kita sayangi dia, dia bisa dipercaya, karena susah mencari orang yang jujur. Nah, Ummul Mukminin Khadijah poinnya kenapa suka sama Rasulullah, karena kejujurannya. Setiap kali penjelasan itu jelas, apapun yang dijual itu jelas, pandai dia menjelaskan kepada Ummul Mukminin Khadijah. Dan ingat, Ummul Mukminin Khadijah itu sudah cukup lama kenal Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah bayi, dia termasuk orang yang pernah menggendongnya. Jadi hati-hati gendong bayi orang, bisa jadi suami nanti. Karena memang orang sana kan, orang Mekah. Jadi udah lama kenal Rasulullah, itu udah sangat lama. Artinya kita itu kalau yang lebih memuluskan rencana perjodohan itu tuh ketika kita sudah mengenal lama orang itu. Makanya Rasulullah dan para sahabat rata-rata kan beradunya di dalam semua, bukan ke orang jauh-jauh. Fatimah sama Ali itu mencintai dalam diam, itu main doa aja berdua tuh. Tidak pernah mengutarakan, tetapi mencintai dalam diam. Terus berdoa, kan akhirnya Rasulullah yang nawarkan kali, itulah dahsyatnya doa. Kau mau nikah sama Fatimah Ali? Mau ya Rasulullah. Apa maharnya? Aku tidak punya uang ya Rasulullah. Baju besi yang pernah aku kasih dulu masih ada enggak? Masih ya Rasulullah. Udahlah itu aja jadi maharnya. Lihat dipermudah jadinya kan. Karena pakai doa. Nah Fatimah begitu dikasih tahu, Fatimah kau akan aku nikahkan dengan Ali, kan langsung nangis Fatimah gitu. Jadi waktu itu Rasulullah salah sangka juga, apa Fatimah enggak mau gitu, rupanya itulah yang diinginkan dia gitu kan. Jadi setelah mereka menikah, apa kata Fatimah, aku ingin jujur kepadamu Ali, sebetulnya sebelum kita menikah aku pernah jatuh cinta sama seorang laki-laki. Siapa? Engkau Ali. Itu romantisnya, sisi romantisnya seperti itulah. Nah kemudian setelah Rasulullah ini dikenal lama oleh Ummul Mukminin Khadijah, ditambah dengan peristiwa di saat ada bisa dikecilkan aja. Suara saya memang kecil nih, kayak ngobrol gitu kalau ceramah itu. Tapi cukup terdengar kan? Cukup terdengar ya Bu ya. Kecilin aja Bu, nggak apa-apa. Karena kalau dibesarkan ngawang dia, bunyi storing dia. Tapi cukup terdengar ya Bu ya. Kalau nggak dengar bilang ya Bu ya. Lambaikan tangan kalau tidak terdengar. Karena memang saya itu ceramah kayak kita tuh ngobrol gitu Bu. Tidak ada pakai intonasi ibu-ibu sadarilah bahwa sesungguhnya Ummul Mukminin Khadijah mencintai, enggak bisa saya seperti itu Bu. Jadi memang kayak gini nih lah, gaya kita berbeda-beda. Nah kemudian Bu, sampai mana tadi Bu? Jadi ini Khadijah ini ya Bu ya, kita ke Khadijah lagi nih. Jadi Ummul Mukminin Khadijah ini ada peristiwa dulu yang membuat dia akhirnya, apakah aku yang akan menjadi istri Rasulullah. Jadi dia ingat ketika dia berumur 15 tahun,
lagi ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan perempuannya, sama-sama umur 15. Ada orang Yahudi sambil ketawa-tawa ngobrol, "Hai perempuan Mekah, telah terbit bintang dari arah timur. Bertanda akan lahir Rasul akhir zaman. Dan salah satu di antara kalian akan menjadi suaminya." Gitulah kira-kira. Uh, jadi kawan-kawan Ummul Mukminin Khadijah melempar orang Yahudi ini pakai batu. Tapi Khadijah baper waktu itu, diam. Begitu sudah ketemu Rasulullah di usia yang matang itu, disitulah Ummul Mukminin Khadijah, apakah aku yang menjadi istrinya? Karena setelah melihat tanda-tanda yang diceritakan oleh Maisarah. Jadi buat amal kebaikan dari sekarang, yang belum menikah, perbanyak aja sedekah, nolong orang, kan tidak harus duit, nolong orang, berwajah manis, pokoknya ramah tamah, tidak sombong. Dia kadang adalah ini saking kuatnya pengajian, disapa orang aja, maaf ya kita tidak mahram, cuma nyapa aja kan. Jadi masalah gitu kadang-kadang. Ramah aja lah, selama orang itu ngobrolnya sopan, layanilah. Karena kalau dia tersakiti, dia nganggap kita, memang kata orang ya biar aja dianggap sombong daripada dianggap murahan. Emangnya kalau kita ngelayani orang ngobrol kita murahan? Kan enggak juga gitu kan. Karena dilema juga kalau untuk terlalu kita ingat kalau Rasulullah itu bahkan pernah budak-budak perempuan kecil menarik beliau. Jadi ada hal-hal yang biasa sebetulnya, yang kadang-kadang kita akhirnya terlalu dalam gitu. Ini nggak boleh. Apakah Rasulullah tidak pernah ngobrol dengan perempuan? Ada. Kemudian seperti kecuali pertanyaan yang berkaitan dengan masalah wanita, baru orang ke Ummul Mukminin Aisyah, nanti ngobrolnya ke Rasulullah. Tapi kalau kita pelajari sirah Rasulullah juga ngobrol kok sama kaum perempuan biasa aja gitu. Nggak sampai yang separah kita sekarang inilah gitu, yang sampai menganggap itu sesuatu dosa yang sangat besar. Selama kita itu ngobrolnya baik-baik aja, itu kalau jualan susah lah, kita harus menatap wajah konsumen. Kita perempuan ya, apa aja yang dibeli bang? Sebentar ya bang ya, kan nggak mungkin gitu. Terus pasti sekurang-kurangnya kita misalnya bernikah kan kita kontak mata, kan nampak sama orang itu. Kalau nggak dipandang itu cobalah, pernah nggak ngomong sama orang nggak mau mandang kita, kayak mana rasanya bu? Misalnya ada ustadz bu ya, dia di sini ya, jadi ibu-ibu yang saya muliakan. Kita masih tahu. Jadi ada tuh bu ibu-ibu, dia mandangnya ke atas terus ustadz, nggak ada mau mandang kan ya, mungkin ustadz tuh lebih menjaga ke hati. Saya ini tipe ustadz yang nggak bisa jaga kata saya. Saya ini kurang bisa menjaga, bagus ustadz tuh. Berarti dia udah berusaha menjaga pandangan matanya. Nah jadi bu, buat amalan di masa lalu perbanyak, kita ada yang bisa pakai uang kita sedekah, ada yang bisa pakai tenaga, ada yang pakai pikiran. Jangan pernah menghitung keuntungan, keuangan. Kalau nolong orang tuh mesti ada keuntungan ini, nggak usah itu dipedulikan. Karena kalaupun orang tidak menghargai pertolongan ibu, Allah akan utus orang lain kok nanti yang bisa menghargai apa yang kita buat itu gitu. Nah, itu dulu tuh untuk mendapatkan calon yang soleh. Banyak amalan di masa lalu. Kemudian Ummul Mukminin Khadijah itu cukup kuat menilai orang itu bukan dari waktu yang sebentar. Jadi usahakan untuk mengetahui calon kita itu dari orang-orang terdekat dia. Dari orang-orang terdekat dia. Kita harus cari tahu dulu, karena ini, tapi kan kita tidak boleh latah hasasu, latah jasasu, jangan mencari-cari aib orang. Nah ini untuk masalah ini beda nih. Tidak bisa lah kita berbaik-baik sangka sama orang, kita tidak boleh buruk sangka kak. Itu pas kita di bus kota dipegang-pegang orang tas sibuk, tidak boleh kita buruk sangka. Mana tahu dia cuma pengen dari bahan apa buat tas itu, nggak mungkin gitu. Jadi ada kalanya kita memang mendahulukan rasa prasangka kita gitu. Karena ini dipakai untuk mau menikah, mau lama. Tentu kita butuh dari, kalau ingin baik orang tanya kepada kawannya, kalau ingin tahu buruknya tanya kepada lawannya. Jadi di situ kita tahu nanti bisa enggak aku memaklumi kekurangannya. Karena ini udah kejadian di Pekanbaru. Perempuannya penghafal Quran, suaminya penghafal Quran, 2 tahun cuma rumah tangganya.
Nah, itu karena kenalnya kan udah besar, terlena mendengar suara imam ini yang sangat bagus. Yang imam ini dulunya terlena pula deh, perempuan ini penghafal Quran. Nah, kan gitu awalnya. Akhirnya begitu jadi yang perempuannya Quran hafal, tapi paket Shopee COD-nya datang terus, boros. Nah, pokoknya banyak dia nyusahin, dan kalau minta tuh mesti dapat, dia paksa gitu. Terkejut juga laki-laki, loh ternyata begini ya. Kirain rajin-rajin ngaji bisa. Nah, itulah kalau kita kenalnya udah besar-besar, nah, semuanya jadi topeng, jadi itu sulitnya. Makanya banyak juga ta'aruf itu yang gagal karena gimana tuh Ustaz, katanya harus ta'aruf ya. Orang dulu tuh ta'arufnya mereka tuh udah lama kenalnya. Kalau kita kan kenalnya sudah besar, makanya butuh harus tahu dulu nih. Jangan tanya sama keluarganya, siapa nih orang-orang yang rasanya yang ada pernah masalah sama dia. Nah, itu kita butuh kita tahu. Kalau Ummul Mukminin Khadijah nih, alhamdulillahnya kenalnya sudah sangat lama. Jadi bukan saya bilang ta'aruf itu salah ya, karena itu butuh perjalanan yang sangat panjang, karena bisa aja orang topeng kan di depan kan, baik. Nah, rupanya nanti terbeli kucing dalam karung kata orang kan. Kira menyesal, Allah yang disalahkan nanti. Dipakai cara ta'aruf ini pula akibatnya, mending nggak usah lagi, mending pacaran, bisa kita kenal lama, kan jadi salah jadinya kan. Padahal kita sendiri tuh yang tidak terlalu diselidiki dulu. Nah kemudian ibu-ibu, saudara-saudariku, waktu Rasulullah ingin menikah dengan Ummul Mukminin Khadijah itu keluarga sempat nggak setuju, keluarga dari Rasulullah. Tidak setujunya itu bukan menganggap Ummul Mukminin, oh dia janda udah tua, bukan itu. Dia kaya Muhammad, sementara kau masih sendiri, kau masih bujangan. Pasti nanti anggapan orang kau akan menggerogoti hartanya. Nah, jadi isu yang seperti itu udah lama gitu. Makanya kalau sekarang ada janda kaya tiba-tiba berondong mau sama dia, pasti orang langsung buruk sangka kan? Alah mau hartanya. Nah, itu memang jadi isu fitnah yang sulit untuk diluruskan. Nah, makanya paman-paman Rasulullah nanya, kau suka nggak sama Khadijah Muhammad? Kalau memang enggak, jangan. Gitu. Nanti orang akan menduga aku ingin hartanya. Kata Rasulullah, justru aku malah kaget paman. Makanya aku diam selama ini karena aku merasa memang tidak mungkin aku bisa sama Khadijah. Itu tidak pernah masuk dalam impian aku, tidak mungkin gitu. Jadi Rasulullah itu sangat menghargai Ummul Mukminin Khadijah. Artinya memang sangat mengagumi, tapi dia sadar diri. Aku kan anak buah. Kemudian Ummul Mukminin Khadijah ini perempuan yang sangat mulia. Tidak mungkin rasanya paman. Oh berarti kau betul-betul cinta sama dia Muhammad? Cinta paman. Nah, dan Rasulullah membuktikan begitu meminang Ummul Mukminin Khadijah itu ternyata Rasulullah juga punya banyak tabungan. Dia meminang Ummul Mukminin Khadijah dengan 20 ekor onta. Kali 36 juta, 600 juta juga. Nah, jadi bukan murah Rasulullah tuh melamar Khadijah. Jadi kalau kita lihat perempuan-perempuan di Mekah itu memang mahar mereka tuh mahal. Makanya mereka dari situ bisa membuktikan ini laki-laki menghargai aku enggak gitu kan. Ada yang mahalnya itu 600 batang pohon kurma. Satu batang pohon kurma 70 juta kali 6 4,2 M. Kenapa mahar itu mesti besar? Karena kalau terjadi apa-apa pada suami, istrinya masih bisa hidup dengan mahar suami. Itu makanya mahar tertinggi itu Mekah, Madinah, Mesir, itu tidaklah suatu hal yang salah. Walaupun Rasulullah mengatakan perempuan itu maharnya ringankanlah gitu. Dapat kita suami baik, akhlaknya bagus, agamanya sopan, ramah kepada orang tua kita, itu enggak apa dah. Seperangkat alat sholat lantak lah. Ini udah landak jelas, itu jahat. Perempuan Indonesia ini paling baik loh. Coba lah mas kawinnya, coba lah dengar. Asal saya nasihat perkawinan itu aja yang saya dengar. Seperangkat alat sholat tunai. Telekung yang parasut yang tidak bisa digosok tuh. 30.000 harga telekung tuh. Tidak bisa disetrika, memang kusut terus dia.
Mau tuh, berapa baiknya perempuan Indonesia ya. Sejadah yang 25.000 yang licin tuh. Sujud kita berjalan sejadah. Kalau tidak hati-hati kita tegak bisa jatuh. Mau tuh 25 harganya cuman. Itu kalau ambil banyak lebih murah lagi tuh. Ambil setengah lusin bisa 19. Itulah baiknya perempuan Indonesia. Itu maka saya sering sampaikan ke Bapak, jangan macam-macam Pak. Baik perempuan Indonesia nih. Terus saya asal orang menikah tuh pas nasihat perkawinan, apa mas kawinnya? Seperangkat lah sholat tunai Ustaz. Waduh, bikin malu saya. Memang Ustaz apa? Sama saya bilang. Itu juga saya. Sama juga. Nah, jadi kalau memang baik dia kenapa tidak kita ringankan gitu. Terus kadang kalau memang dia baik kaya kan alhamdulillah. Nah, kemudian setelah terjadinya pernikahan memang Ummul Mukminin Khadijah itu menyerahkan seluruh bisnisnya kepada Rasulullah. Karena suaminya Rasulullah. Nah, itu ingat deh Bu ya, jangan sampai salah paham nih. Karena laki-laki ini kadang cerdik, perempuannya mau berusaha dari tulang rusuk, perempuan dijadikannya tulang punggung. Itu kan banyak tuh. Nah, itu cerdik dia. Tapi kalau suami macam Rasulullah, udah Ummul Mukminin Khadijah jadi bisnis owner aja. Memang Rasulullah yang menjalankan. Rasulullah yang berbisnis. Dan perlu kita ketahui harta Ummul Mukminin Khadijah itu Bu, dikumpulkan seluruh harta saudagar Arab itu baru sebanding dengan harta dia. Memang perempuan yang sangat bisnisnya sangat lancar lah. Tapi ingat bisnis yang sangat lancar itu tentu mereka memakai marketing langit, bukan pakai marketing bumi. Kalau kita pakai marketing bumi ini letih kita. Sewa selebgram udah berapa habis. Nah, ya kan? Nah, itu laku sebentar tuh enggak lagi. Gantilah nanti selebnya. Akhirnya kita letih gitu. Tapi kalau kita pakai marketing langit itu enak. Terus mohon sama Allah. Itu mau dalam gang pun buka usaha, enggak usah khawatir. Sudah kita buka, enggak usah dipamerkan betul. Kita di medsos itu yang kita manfaatkan apa edukasinya aja. Jangan sampai waduh alhamdulillah ya penjualan hari ini. Wah, terima kasih Bu Ajah apa yang telah memesan. Enggak usah itu kena ain nanti usaha kita. Saya ini kan juga punya usaha gitu. Saya tahu usaha saya mulai kena ain itu tahu saya. Walaupun kita rajin sedekah, tapi kenapa menurun? Ternyata ain rencana itu nyata juga. Misalnya kita nih survei dulu ya guys ke rumah customer. Apa semua orang pengusaha yang nonton senang atau benci? Sakit juga hatinya kan, mak banyak terus dia usahanya, setan dia nih, udah kena setan kita sama orang. Apa kena ain kita? Nah, jadi mulai itu, pokoknya kita coba tiru pengusaha-pengusaha besar, itu rata-rata isi kontennya edukasi. Dia tidak menceritakan tentang jual beli dia berapa, dia bisa membeli apa. Tengok sekarang, owner-owner skincare yang flexing, sudah mulai redup, hancur sekarang, hancur-hancur. Sampai dia bayar untuk klarifikasi di TikTok saja, mereka bayar promosinya ada yang sampai 200 juta untuk mendapatkan penonton yang banyak. Coba lah itu. Kan habis kita dibuatnya kan, kalau pakai marketing dunia habis kita dibuatnya. Jadi kita buka usaha, habis itu ngamal aja kita, sholat duha di full kan, belum ada orang beli, ngaji kita, sholawat kita. Karena kalau kita pakai penjelasan udah banyak yang pakai ini Kak, itu yang ibu apa itu kan Kak 8 tahun enggak punya anak, pakainya ke beranak dia. Iya ibu tuh beranak, yang ibu ini belum tentu lagi. Susah kita kalau kayak gitu tuh. Pokoknya udahlah ngamal, ngaji, sholawat, pokoknya tidak ada penjual tuh nanti siapa? Allah yang mengantarkan orang kita. Kita buka juga maksudnya itu di media sosial karena udah memang zamannya kita pakai media sosial. Tapi kita hanya menjelaskan tidak memperlihatkan kehebatan kita jualan, bisnis kita maju. Nah itu yang sekarang orang banyak kena. Ada yang nasi goreng viral. Aduh mudah ya bunda-bunda mendapatkan uang 8 juta dalam satu hari, tutup sekarang. Hilang enak nasi gorengnya itu, pulang kampung. Odading Mang Oleh, ingat berapa ngantri orang belanja dulu. Sekarang sepi minta ampun. Jadi itu hati-hati gitu.
Jadi bisnis Ummul Mukminin Khadijah itu berkembang. Apa marketing langitnya pada saat itu? Dia kenapa bertemu dengan orang-orang yang jujur? Berarti Ummul Mukminin Khadijah ini adalah pedagang yang jujur. Kemudian dia rajin bersedekah, dia rajin berderma. Itu aja modal marketing langit dia. Akhirnya dipertemukan dengan jodoh yang baik, yaitu Rasulullah SAW. Dan ternyata bukti kebaikan Ummul Mukminin Khadijah ini tidak ada satu hadis pun yang Ummul Mukminin Khadijah itu membantah Rasulullah, itu belum ada. Berhantam, marah gitu, itu belum ada. Jadi Ummul Mukminin Khadijah pokoknya ke Rasulullah itu bagaimana dia bisa membuat Rasulullah ridho kepadanya. Nah itulah jadi patokan perempuan soleha. Di Ummul Mukminin Khadijah inilah betul-betul hanya mencari keridhoan suami. Tahunya gimana? Kalau misalnya orang-orang yang Rasulullah suka datang ke rumah itu Ummul Mukminin Khadijah langsung pula. Bagaimana suka suami dia, begitu juga dia menyukainya. Contohnya siapa yang datang? Halimah Tusa'diyah. Datang ke rumah Rasulullah, ditengok bagaimana Rasulullah hormat, Ummul Mukminin Khadijah apa yang disediakannya? Kambing. Untuk dibawa pulang itu oleh-oleh tangan, bawa buah tangan itu, kambing sekian ekor, diganti pakai kuda yang ini saja yang bagus ibu. Nah, pokoknya orang-orang yang dicintai Rasulullah itu Ummul Mukminin Khadijah juga mencintainya. Nah, salah satu istri soleha kan itu, menyukai orang-orang yang disukai oleh suaminya. Selama itu bukan perempuan. Itu ya. Kalau perempuan tuh mungkin enggak apa-apalah kata Ustaz Nazril, asal suami ridho. Itu salah itu tuh. Jadi macam Halimah tuh saat dia datang, itu Rasulullah sangat menghormatinya. Jadi kunci rumah tangga yang baik itu ketika ibu yang sudah menikah nih, yang dapat suami yang baik, udah cari aja keridhoannya lagi. Apa yang dia ridho. Kadang kita dapat suami ini dia hobi otomotif. Kadang saya benar juga katanya, daripada saya main perempuan. Kadang istri marah saya beli ini, beli itu. Kalau selama dia mampu apa salahnya gitu. Beli itu, buang-buang duit aja. Tapi dia ada enggak sedekah sama orang. Nah, ini kadang kita itu hanya sibuk membeli keinginan kita, sedekah kita nggak dapat. Nah, itu perlu dinasihati. Tapi kalau dia sedekah rajin, dia mau menyenangkan hatinya, apa pula salah selama itu bukan hal yang salah. Berutang rumah tangga sama Rasulullah SAW, Ummul Mukminin Khadijah tidak pernah satu kali pun melawan kepada Rasulullah. Membantah Rasulullah itu tidak pernah. Ini perempuan soleha. Tapi bukan berarti yang melawan suami itu tidak soleha. Karena gambaran istri Rasulullah juga bermacam-macam. Ya, kalau di Ummul Mukminin Khadijah, memang dia tok mencari ridho Rasulullah. Nah ini ada yang ngamalkannya. Yang ngamalkannya itu ketika kalau kita ingat riwayat, Fatimah kan pernah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah perempuan pertama yang masuk surga? Kata Rasulullah, Muti'ah. Rasulullah tidak menyebutkan nama Fatimah, tapi Muti'ah. Masih hidupkah Muti'ah ini ayah? Masih. Jalanlah ke rumah dia. Fatimah datang ke rumah Muti'ah dengan membawa anaknya Hasan. Assalamualaikum Muti'ah. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Fatimah, anaknya Rasulullah. Kenapa engkau yang berpayah-payah datang ke sini Fatimah? Kirim aja utusan biar aku yang datang ke tempatmu. Tidak Muti'ah, ini aku yang butuh denganmu. Bersama siapa kau datang Fatimah? Bersama anakku Hasan. Maaf Fatimah, aku harus minta izin kepada suamiku untuk menerima tamu laki-laki. Bayangin tuh. Tapi anakku ini masih kecil Muti'ah. Maaf Fatimah, pulanglah dulu. Dia saking dia bakti sama suaminya. Ini yang mengamalkan Ummul Mukminin Khadijah betul nih Muti'ah ini. Pulang Fatimah, padahal anak Rasulullah tuh. Tidak ada dia, lebih tinggi bagi dia suami dia. Kalau sempat macam ini istrinya, saya yakin tidak akan ada yang berpaling suami ini. Kalau yang baik ya suaminya nih ya, tidak akan ada. Karena suami itu kan dia hanya butuh penghargaan. Kalau pandai perempuan menghargai dia, leher pun dikasihnya. Nah, itu laki-laki. Kalau laki-laki itu dia gini Bu ya. Laki-laki itu kan sifatnya tuh sombong. Orang sombong ini kan butuh penghargaan.
Nah itu yang sekarang kurang itu. Coba kita masuk ke Gramedia jam 8 pagi, semua karyawannya memberikan penghormatan. Senang gitu. Kita masuk toko orang, silakan ibu masuk, ramah pada tokonya. Ini kadang suami, dek abang pulang, ya tuh nasi udah masak, ambillah lauk tuh dalam apa. Jadi kurang penghargaan tuh. Makanya dia sedang makan rumah makan gitu, datang karyawan yang perempuan, ini menunya bapak dengan tangan belipat gitu kan. Padahal itu kan memang tuntutan pekerjaan dia. Situ banyak. Kenapa nggak istri yang melakukan hal seperti itu gitu? Kenapa orang lain? Gitu. Nah situ banyak kenanya tuh. Kita ini ke orang lain bisa ramah, misalnya kerja di kantor, di bank. Selamat pagi bapak, ada yang bisa dibantu sampai tidak tidur bapak tuh malam mikirkan itu. Tapi di rumah kok nggak ada yang mau buat seperti itu. Di situ ya Bu ya, kita harus ngerti juga nih di mana kekurangan kita saat ini. Kita tuh mulai kurang penghargaan gitu. Sementara laki-laki ini sifatnya sombong, dia ingin ditinggiin gitu. Tapi kalau ditinggikan mengkek lagi Ustaz. Tengok juga tipe laki-lakinya, bisa nggak dibuat kayak gini. Jadi jangan rata aja nih. Jangan gara-gara saya bilang gini Bu amalkan tipe suami Bu nggak bisa digitukan. Misalnya Bang, adik banyak salah sama Bang, adik minta maaf ya Bang. Dek, sesalah-salahnya dek. Kan abang imamnya. Berarti abang yang gagal mimpin adik. Itu enggak apa diamalkan yang tadi itu ke suami yang seperti ini. Ini bang, adik minta maaf jangan salah. Tahu kau kan? Itu makanya jangan macam-macam sama bang. Itu gunanya mengaji itu kita dek. Kalau macam itu matilah itu. Jadi ingat ya, kita dengar pengajian jangan telan semuanya dulu. Cocok enggak sama aku? Suami aku bisa enggak dipraktekkan ini? Kalau bisa silahkan, kalau enggak jangan, tuh kita yang tahu. Sama kita ikut seminar parenting, kita tidak boleh kasar sama anak-anak bunda. Kita harus ngomong dengan baik, dengan ramah. Sama anak dia mungkin cocok, anak kita enggak bisa digitukan. Kalau anak dia mungkin oke lah cocok, sayang langsung lari, iya mama, itu oke lah anak kita, sayang, enggak orang mau dong, orang mau gini, jangan main HP anaknya, enggak orang nggak mau dipraktekkan itu, anak kita tuh belum juga lagi, itu baru bisa dia, akhirnya terbukti kan. Anak-anak yang berhasil di masa depan, anak-anak yang memiliki ibu-ibu yang pemarah. Itu terbukti. Semangat ya Bu ya, tetaplah cerewet. Yang ngamalkan itu justru siapa? Denani di Amerika, lihat mereka, psikolog anaknya. Pergi dia ke rumah orang, buat seperti biasa, saya akan catat. Oke, ini anak nangis, kurung dia, kurung. Yang satu ini kurung sampai dia minta maaf. Gitu mereka kan, itu kan mak-mak Indonesia banget tuh sebetulnya. Psikolog yang seperti itu menang. Yang pakai mengemek-ngemek itu nggak ada yang berhasil, jarang. Kalaupun ada, kita yang tahu tipe anak kita ini bisa dilembutkan. Kita lembutkan dia, kalau yang ini agak keras sedikit. Jadi nggak bisa rata gitu. Gitu juga dengar kita dengar pengajian, ada yang bisa kita praktekkan, ada yang belum dulu gitu. Begitu Rasulullah ingin bertahanus ke Gua Hira, itu Ummul Mukminin Khadijah turun habis ya. Apa-apa kebutuhan Rasulullah, aku sepertinya gelisah sekarang Khadijah, melihat keadaan kaum ini, akhlaknya sudah sangat jelek. Aku ingin bertahanus ke Gua Hira, menenangkan diri gitu. Sambil berpikir apalah solusi untuk masyarakat yang seperti ini. Jadi kadang kita itu ada butuh waktu untuk sendiri merenung gitu. Apa yang mau kita buat? Misalnya saya pernah merenung ya Bu ya. Saya tengok pengajian anak-anak muda di Pekanbaru ini kok tambah habis ya. Itu sempat jadi renungan saya tuh. Terus gini, Musas ini akan tetap bertahan. Kalau kajiannya memang tetap maksudnya itu yang ngaji tafsir aja. Yang ngaji akhlak, tauhid, sirah. Ini akan tetap bertahan dia. Tapi kalau komunitas lain, saya yakin itu tidak akan bisa lama umurnya.
karena mereka sistemnya masih comot. Jadi per tema. Akhirnya apa? Rame, habis. Karena yang dibutuhkan tuh show aja sama mereka. Rame. Kita enggak butuh yang seperti itu. Kalau enggak susah nanti bertahannya. Sebentar nanti misalnya maulid nih, yang ini ngaji maulid, ini Ustaz ini maulid lagi kan. Nah, tapi kalau per tema ya tetap aja jalan terus. Yang masalah halal haram dia bahas halal haram. Jadi ilmunya itu betul-betul tepat gitu. Makanya nih untuk komunitas saya hanya mengiyakan Musa saja. Kalau yang lain saya enggak lagi untuk apa nanti per tema gitu. Terus nanti enggak lagi tahunan lagi kita jumpa lagi. Jadi kayaknya enggak nyambung. Nah, terus wirid ibu-ibu pengajian itu masih mau saya karena itu memang berlanjut terus dia. Tapi kalau ini nanti temanya ini ya Ustadz ya, itu nanti robah lagi temanya ini lagi, itu nanti Ustadznya ketemu itu lagi. Ya itu nanti dia. Makanya tuh wirid anak-anak muda udah habis kan tergerus karena sistemnya show. Pakai Ustadz ini temanya, dipakai inilah temanya. Nah kemudian saya pas lihatlah di India. Di India itu boleh dibilang negaranya sangat jorok. Mereka itu masyarakatnya kalau pengen buang air besar di mana saja, kapan saja. Jadi mereka itu tidak ada rasa malu. Di mana saja, kapan saja. Sedangkan buat makanan aja udah semacam itu, dia selera juga orang makan, kan? Pakai ketiak lah kepil. Wow juga orang beli. Tikus keliaran dia lagi gitu, beli juga orang. Bayangin tuh. Jadi mereka tuh buang air besar di mana-mana. Jadi pemerintahnya tuh berpikir bagaimana supaya orang itu mau beolnya di WC. Akhirnya dibuatlah WC-WC umum di tempat-tempat umum. Rupanya gagal juga, tetap mereka tuh nggak nikmat di WC itu. Dibuat lagi cara siapa yang mau menikah, rumahnya harus sudah punya WC. Gagal juga. Apa yang membuat berhasil? Siapa yang beol di WC, ada absennya, digaji 450.000 satu bulan. Baru berhasil. Akhirnya saya sempat berpikir, ini sempat anak-anak muda nih, dibikin kajian mabit, malam bina iman taqwa, Sabtu sampai Ahad, digaji 50.000 satu orang, dikasih makan enak-enak, handphone dikumpulin. Kira-kira berhasil atau enggak? Itu baru berhasil tuh. Digaji. Nah, itu udah sempat jadi renungan saya tuh. Nah, ibaratnya kalau ada rezeki saya besok saya buat itu. Coba untuk 100 orang dulu digaji 50.000 satu orang. Dibuat kalau misalnya sukses baru kita boleh ngambil donatur. Korban dulu pakai duit sendiri, coba dulu aja. Ini salah cara buat donatur. Nah, kita akan gini donatur pakai korbankanlah duit sendiri itu dulu. Nah, jadi kita itu jangan berpikir aja sudah itu tidak mau berkorban gitu. Nah kemudian Rasulullah menunglah sendiri Bu. Kenapa dipilih Gua Hira? Karena Gua Hira itu kelihatan Mekah secara keseluruhan. Jadi sambil melihat ada visualnya. Nah, jadi sambil berpikir apa yang harus kita lakukan ini, apa yang harus kita buat. Nah, sampailah akhirnya di tanggal 17 Ramadan. Nah, tanggal 17 Ramadan turunlah malaikat Jibril. Rasulullah ini Bu, memang terkenal dari kecil itu tidak ada jejak digital keburukan apapun yang beliau lakukan. Nah, jadi syarat untuk bisa masuknya kajian kejiwa kita nih Bu, maksiat kita tuh mesti kurang gitu. Karena maksiat itulah yang menghalangi ilmu-ilmu itu masuk. Gitu. Kalaupun kita lihat Bu ya, Ustadz ini banyak Bu, dia punya ilmu banyak, tapi kelakuannya pun banyak yang aneh-aneh gitu. Saya introspeksi diri sendiri, berarti kita ini banyak maksiat. Mungkin jamaah menganggap kita ini perfect, tapi sebetulnya yang tahu hati kita kan kita. Dosa yang kita lakukan di saat kita sendiri, kan orang banyak tidak tahu, orang aja kadang yang berprasangka baik. Makanya doa Abu Bakar Siddiq itu, ya Allah jangan siksa aku atas prasangka baik orang terhadap diriku, karena engkau yang mengetahui siapa aku. Kadang kan Ustadz ini pasti nih tahajudnya terjaga, kadang kita sendiri geli gitu kan orang tuh gitu.
Makanya kadang ada perasaan saya kalau misalnya saya ceramah di masjid, tahu-tahu ada tempat parkir ustadz, malu saya Bu, malu saya. Kayaknya tuh aku yang tahu diri aku nih, nggak usah lah begini-begini kali gitu kan. Atau kita datang terus disambut orang, ada pintu belakang, masuk dari pintu belakang. Daripada kita salam orang cium tangan, cium tangan, cium tangan. Kadang apa namanya itu ada perasaan gimana gitu, seolah-olah kita ini orang suci, orang berkah sama entahlah. Geli aja saya rasanya. Kadang adalah orang sangat butuh penghormatan yang seperti itu tuh. Nah, itu baliknya ke kita sendiri, kan kita yang tahu nih. Misalnya macam ibu-ibu nih ya, coba jujur nih ya, sempat dibukakan Allah isi kepala ibu-ibu sekarang dilempar orang pakai batu atau tidak? Jujur Bu, dilempar orang pakai batu kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita sempat dibukakan Allah lah gitu kan. Misal saya memandang ibu nih, kan kayaknya saya memandangnya baik, sempat dibukakan Allah isi kepala, deh cantik ibu tuh ya gimana ya gitu. Dilempar orang pakai batu enggak saya? Lain nak mental Ustaz tuh rupanya. Betul enggak Bu? Jadi kita enggak usah sok suci lah. Isi kepala kita nih ya, itulah yang mau dihargai orang. Jadi kita apa namanya Bu ya? Kita itu kalau makin sedikit maksiat yang kita lakukan, ilmu akan lebih mudah untuk masuk. Ilmu akan lebih mudah untuk masuk. Sementara kita berlawanan dengan hawa nafsu kita. Nah itu cukup berat gitu. Nah, Rasulullah itu dari kecil itu memang tidak ada jejak digital, dia genit sama perempuan. Dia pernah berbohong ke orang, dia pernah menjelekkan orang, itu memang tidak ada sama sekali. Jadi memang beliau itu yang terpilih. Nah, dengan dia memang pembawaan beliau itu memang akhlaknya itu memang baik. Nah begitu Rasulullah itu malaikat Jibril turun, kan dipaksa Rasulullah, Iqra, bacalah, aku tidak bisa baca, Iqra, terus dipaksa. Artinya apa Bu? Belajar itu memang dipaksa, tidak bisa nunggu mood. Jadi saya yaudahlah, aku nanti aja lah ngaji, nggak ada, memang dipaksa diri kita nih. Kalau enggak mana mau nafsu kita nih, maulah dia duduk rumah lagi, duduk santai, yang ibu-ibu ada main sama anaknya, yang nenek main sama cucunya, yang masih sendiri bisa gabung sama kawan-kawannya, mau ke mall lagi, mau apa lagi. Jadi memang dia dipaksa, makanya dikatakan Iqra, bacalah, memang dipaksa. Sampailah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, itu sampai dibaca oleh Rasulullah. Tapi habis itu Rasulullah ketakutan yang teramat sangat. Lari dari atas gua itu pulang ke rumah. Jadi takut itu sesuatu hal yang wajar. Bila kita merasakan kejadian yang memang tidak pernah kita rasakan, wajar kan ada rasa takut dalam diri kita gitu. Apalagi melihat Jibril dalam rupa aslinya memiliki 600 sayap, siapa yang tidak takut gitu. Jadi penakut itu bukan hal yang jelek gitu. Ada orang kan lewat gelap takut. Kok percuma aja sholat kalau masak lewat gelap takut. Itu tidak ada hubungannya sebenarnya. Kalau memang takut ya takut. Ada orang tidak sholat pun pemberani dia gitu, gimana, dia udah biasa. Kita nih dari kecil kena terus. Asal udah malam hari, jangan keluar, momok. Jadi kita tuh udah terbiasa. Itu udah tertanam di di primitif brain kita tuh udah terbenam. Akhirnya kita malam Jumat tuh banyak hantu. Itu kan dari kecil udah dibenamkan gitu. Itu tuh yang sering terjadi. Jangan ke sana, nanti takut. Nah, ketika kita praktekkan karena anak tidak pernah cerita hantu, tidak pernah cerita menakutkan, anak kita pun bingung kenapa ya orang mesti takut ya di gelap malam, padahal kan bedanya cuma terang sama gelap aja. Nah, itu karena dia tidak pernah tahu itu gitu. Tapi coba udah kita sering gitu, malam Jumat, nak, hati-hati, jangan kau keluar. Itu giginya sebesar ini, itu nampak sama. Itu tuh yang membuat orang takut tuh jadinya. Nah, Rasulullah melihat hal yang seperti itu ya takut. Begitu sampai di rumah, Rasulullah berteriak, Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Ummul Mukminin Khadijah tidak mengambil selimut, tapi langsung mengejar Rasulullah dan memeluk Rasulullah. Peka Ummul Mukminin Khadijah itu, bukan selimut yang diambil, dia peluk Rasulullah.
Dan ini diceritakan Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah. Aku memang susah melupakan Khadijah itu Aisyah. Waktu aku menerima wahyu yang pertama, begitu takutnya aku melihat Jibril dalam rupa aslinya. Aku lari turun, sampai di rumah aku berteriak, Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Khadijah tidak mengambil selimut Aisyah, tapi dipeluknya tubuhku. Tentram jiwaku, rasa sakit hati. Udahlah tuh, muak orang ada. Khadijah, 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 Khadijah. Aku lebih cantik daripada Khadijah. Semua istri kau sudah pernah dipeluk oleh laki-laki. Aku sendiri yang perawan. Nah, sampai gitu loh, Bu. Jadi nanti kita pas di bab Ummul Mukminin Aisyah kita tahu ternyata berantem itu biasa gitu. Berantem itu hal yang biasa, bukan termasuk tipe perempuan durhaka. Ini kadang-kadang kan perempuan tidak boleh jangan kita membantah suami. Ummul Mukminin Khadijah seperti itu. Nah, itu maka guna kita belajar netap itu nanti akhirnya tahu kapan kita boleh melawan gitu. Jadi bukan berarti semua istri melawan itu durhaka kepada suami, enggak. Nah, pokoknya semangat aja lah terus hadir ya Bu ya, supaya bisa Ibu melawan. Datang orang bilang, itu lain ajarannya, enggak. Ini kita ngaji kitab loh Bu, bukan ngaji pendapat. Nah, kan dulu ada orang bilang, Ustadz enggak pernah bawa kitab, ya saya hafal Bu. Nah, karena kan kalau pelajaran sirah ini, dia gini Bu, kalau dalam ilmu psikologi, kalau kita tahu bidang kita itu apa, coba baca buku 1 jam, gampang masuknya berarti itu bidang kita. Nah, teruskan. Tapi kalau tidak, berarti hanya untuk kita. Misalnya saya gini nih Bu, saya buka buku fikih. Saya tidak bisa menikmatinya. Oh ini berarti untuk saya pribadi. Nah, pelajaran fikih ini untuk saya pribadi, tidak untuk saya ceramahkan. Tapi kalau bidang sirah nabawi Bu, itu masuknya itu alhamdulillah tuh Bu, cepat dia. Nah, begitu berarti ini bidang kita. Gitu juga Ibu kalau misalnya pas baca buku apa namanya Bu, tas-tas branded gitu Bu, agak cepat Ibu menghafalnya, itu berarti itu bidang Ibu. Agak mudah maksudnya Bu, misalnya tas kot jenisnya ini, B ini. Cepat Ibu masuk berarti itu bidang Ibu. Belanja lah Bu. Nah, kalau enggak jadi pedagang. Karena kalau kita udah cepat ngapal bahan, ya, itu berarti itu bidang kita tuh Bu. Tahu Ibu serinya semuanya Bu, bahan-bahannya, detail bahannya ini. Udah lah Bu, itu jadi. Saya tengok orang-orang yang berhasil dalam dagang, mereka sangat menguasai dagangannya. Kalau untuk baju kaos saya lihat cara dia mereview, itu memang bidang dia itu. Ini kaos terbuat dari bahan ini. Nah, ini coba kita bakar, ini jadi seperti ini. Dia sederhana, tapi saya lihat, wah ini memang dia bidangnya. Tampak dia tanpa beban menjelaskannya. Kalau kadang-kadang kan kita gini Bu ya, sistemnya apalan, akhirnya sebentar mata kita ngarahnya ke kanan. Jadi kan Bu ya, ini bahannya itu Bu terbuat. Sudah. Karena gini Bu, kalau mata ke kanan berarti dia mengingat, kalau mata ke kiri dia mau berbohong. Jadi itu secara psikologi loh Bu, kalau orang ngomong ngadapnya ke kiri gini berarti dia bohong gitu. Ini kan tambah ilmu jadinya Bu ya. Kalau ngomong sama orang, kalau matanya ke kiri Bu, udah bohong dia itu. Tapi jangan tandain saya ya Bu ya. Nanti saya mata saya ke kiri. Nah itu spontan tuh. Kemudian Bu, begitu Rasulullah ini dipeluk oleh Ummul Mukminin Khadijah, ada apa suamiku? Kata Rasulullah, aku ketakutan Khadijah, aku melihat sosok putih besar sekali. Kemudian dia memaksa aku membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Ini bukan kata-kata biasa suamiku, begitu indah tatanan bahasanya. Aku yakin yang menemui itu bukan jin, bukan setan. Aku yakin itu malaikat yang mulia. Itu support system dari Ummul Mukminin Khadijah itu. Jadi selalulah kalau orang dalam keadaan bermasalah itu arahkan dugaan dia itu ke kanan gitu. Jangan dibawa ke kiri, ke kanan. Saya misalnya mencontohkan, anak saya melapor sepatunya hilang. Sepatunya, waduh itu pertanda papa harus beli lagi yang baru. Jadi dia tidak terbebani. Ini orang udah kehilangan dikasih nasihat kan. Itu makanya lain kali kalau orang tahu orang sebetulnya tuh yang kayak gitu tuh. Kadang saya heran juga itu. Jadi dia merasa wah
dia merasa ada tempat untuk dia menyandar. Orang kehilangan tuh udah jelas sedih. Waduh nak, itu berarti pertanda papa harus beli lagi yang baru. Itu qadarullah. Yang namanya kehilangan ini bisa di mana aja. Semangat kan dia. Nah, ini seminggu itu aja jangan bodoh. Nah, berapa kali mama bilang, nggak mau juga dengar. Hilang. Nah, itu besok udah 2 bulan kemudian, nah itu taruh di tempat dah. Jangan macam 2 bulan yang lalu, masih juga ingat. Ulang balik, naik balik. Masalah tuh, nggak habis-habis dia. Apa kata Ummul Mukminin Khadijah? Kau tidak akan mungkin dirasuki oleh jin atau setan. Sebab engkau orang yang gemar bersilaturahmi. Aneh. Orang yang gemar bersilaturahmi tidak akan pernah bisa kerasukan jin. Makanya sering-sering nih Bu, silaturahmi. Silaturahmi itu kan menghubungkan kasih sayang. Jadi kalau kita rajin silaturahmi, baik di grup, sering ngasih kabar gitu kan. Saya akhirnya terus terang, kalau ada yang meninggal di grup itu, apalagi orang yang sering aktif, padahal orang dulu mungkin yang ini nggak penting banget ngirim foto, apa dia. Rupanya setelah dia nggak ada gitu kan, waduh dia lah yang paling rajin silaturahmi secara online gitu kan. Pas dia nggak ada baru kita terasa gitu. Dia yang paling sering ngirim fotonya, kadang-kadang emang nggak penting itu. Lagi buang sampah ya guys, tapi itu jadi kenangan gitu, dia foto dekat tong sampah. Akhirnya sekarang baru terlihat foto yang dia paling rajin silaturahmi secara online dia. Dulunya kita kenapa sih kayak gini diupload? Kenapa sih? Dia nggak pernah ngupload politik, dia cuman lucu-lucuan aja yang dia buat. Ini kenapa nggak penting rupanya setelah dia nggak ada baru gitu. Dia nggak pernah ngobrol politik, dia nggak pernah menjelekkan orang. Ya. Jadi kita rajin-rajin aja lah silaturahmi kalau ada acara gitu yang nggak duit keluar kali lah gitu. Dia kadang-kadang adalah ibunya habis pengajian kita nongkrong ya Jeng di kafe ini. Udah jelas kopi paling murah 25 di kafe itu. Tapi ya kita nongkrong ya kayak di kedai lontong ETLI gitu. Itu masih penting lah lontong 8.000 udah pakai kerupuk. Teh manis 3.000, itu masih oke lah. Ini nongkrong untuk bikin konten, nah itu yang payah itu kan. Hai guys, kami di kafe ya, ada nama Kak Emi, dadah Kak Emi. Ya. Habis duit 50 sekali duduk. Nah, sementara 50 dibawa masak, ada berapa dapat makan serumah. Nah, beli telur tuh udah berapa dapat tuh. Nah, ayam dapatlah tuh. Itu kadang entahlah ibu-ibu nih heran saya. Soalnya itu saya kena fitnah waktu itu. Ngaji sama Ustadz itu berapa jam Ustadz? Sejamnya Pak. Istri saya kok pulang sore Ustadz ya. Dia bilang apa? Katanya ngaji sama Ustadz. Ngaji apa saya sampai sore itu? Dia sudah ngaji, dia buat arisan. Tiap hari arisan, namanya beda-beda. Orangnya itu juga. Itu saya tegur langsung loh Bu di pengajian. Karena itu memang udah akrab betul sama saya lah pengajian itu. Kan dia semua isinya. Bu tolong Bu, jangan fitnah saya, kata saya. Saya yang kena. Betah-betahlah di rumah tuh gitu. Kenapa sih mesti arisan tiap hari? Itu bukan silaturahmi, kan silaturahmi Ustaz. Karena silaturahmi namanya itu. Ngabisin duit tuh, ngabisin waktu gitu. Jadi orang yang gemar bersilaturahmi tidak akan diganggu oleh jin. Pernah ada Ustadz di masjid, tukang gorim di masjid, kerasukan jin loh Bu. Saya bilang ini pasti jarang silaturahmi nih. Misalnya bapak lagi ngumpul itu suka duduk sendiri-sendiri, ya, itu kan sering seperti itu tuh. Di masjid tuh nampak orang ngumpul ya duduk lah kita di situ gitu kan. Paling tidak dengan orang ngobrol kan bagian dari menjalin kasih sayang gitu. Ini duduk orang lari ke dalam, tiap rame orang lari ke dalam. Akhirnya sedih sendiri kerasukan juga jadinya, payah merukiahnya. Jinnya bisa juga ayat kursi berarti kan. Dia bisa juga baca ayat, kenapa tembus kan? Jinnya pandai juga baca ayat kursi, tahu di Al-Fatihah itu bahayanya. Kalau orang-orang nggak mau silaturahmi itu. Dan ini maaf Bu ya, binatang kenapa Rasulullah tuh melihara kambing? Karena kambing itu sifatnya individu, dia dekat sendiri-sendiri. Gitu. Egonya tinggi tuh kambing tuh. Jadi jangan kita kayak kambing lah. Gitu. Mau kita nyatu gitu. Kayak gini kan Ibu berarti kan orang-orang yang gemar bersilaturahmi nih. Mau nih jalan gini asal ada wirid keluarga datang gitu. Ada diundang orang pesta datang. Pokoknya datang aja lah Bu. Paling tidak Bu ya, umur panjang, rezeki murah, itu aja lah kita ambil.
Terbukti di Amerika, imigran Itali itu umurnya panjang-panjang loh. Padahal gaya hidup mereka sangat buruk. Sebab apa? Tiap hari silaturahmi. Pokoknya ngumpul, ngumpul, ngumpul. Ada aja ngumpul-ngumpulnya tuh. Tapi kita janganlah buat macam itu gitu. Karena kalau ngumpul itu kan perasaan happy, bahagia. Selama tidak mengganggu hal-hal yang penting, silakan. Tapi kalau ibu ada anak, ada apa, ya janganlah. Buat betah-betah di rumah, sayang-sayang lah sama anak. Ini anak ditinggal di rumah, mama ada riset, yang ikut. Nanti mama bawakan kue. Nah, dia mau bebas gitu kan bu ya. Enggak bawa anak-anak tuh berlima, berempat gitu kan bu ya. Bawalah risan situ. Yang kedua, kata Ummul Mukminin Khadijah, tidak mungkin jin atau setan yang menemuimu sebab engkau gemar memberi makan orang yang lapar. Jadi orang-orang yang suka neraktir tuh bu, itu tidak bisa dirasuki jin tuh bu. Karena kan kita ini bu, ya ibu perhatikan lah, ada di antara ibu yang gemar traktir orang. Ya, dia orang yang gemar-gemar traktir tuh kalau misalnya bu, di kalangan artis lah bu, yang paling suka keluarkan Raffi Ahmad ya bu, ya. Itu paling gemar. Makanya karir terus menanjak, nggak turun-turun, udah di penjara pun dia tetap juga karir naik balik. Mau hobi, nolong orang hobi, ngajak orang makan hobi, dan setiap dia nolong orang, dia tidak pernah kontenin bu. Nah itu dia tidak pernah konten dia. Dia tidak pernah mengkontenkan dia bantu orang. Kadang orang yang mengingatkan, ingat nggak waktu ngasih saya mobil gitu, kapan ya? Bahkan sering lupa dia. Jadi sering-sering lah ngajak orang makan, ya asal diajak orang makan, ya dek, kak, pakai duit kakak, lu kak, tinggal dompet deh, Ides kak. Sorry yang namanya Ides ada, maaf ibu ya. Asal ajak makan tinggal terus dompetnya bu. Harus gemar ngajak orang makan. Nah, itu dalam Islam bu ya. Ma min muslimin yutimu akhuhu hatta yusbi'ah. Kita kasih aja makan orang lapar, illa ba'adahullahu ta'ala minan nar. Akan dijauhkan oleh Allah dari neraka sebanyak 7 parit. Yang masing-masing jarak parit dan parit berikutnya sama dengan 500 tahun perjalanan. Amalan sepele tapi bernilai besar di sisi Allah. Tapi kedudukan hadis tadi itu doif ya bu ya, itu bukan sahih. Nah, tapi yang jelas memberi makan orang lapar pahalanya besar. Yang ketiga, engkau gemar mengangkatkan beban orang yang berat. Rajin nolong orang bu, suka nolong orang ini. Kak bisa bantu ini kak, oke. Kak bisa bantu ini kak, oke. Mau bu dimintain tolong gitu. Walaupun tidak ada iming-imingnya gitu bu. Selama untuk umat tidak apa-apa lah, ayolah kita berkorban waktu, berkorban pikiran. Orang-orang suka nolong orang nih bu, itu tidak bisa dirasuki oleh jin. Tapi kalau orang-orang yang berhitung mau nolong tuh bu ya, saya pernah melihat bu, ada pohon tumbang di Jalan Arifin Ahmad, semua orang pada lewat. Saya mikirnya gini, kenapa kita tidak jadi pelopor aja? Paling tidak dapat pahala kan? Saya mikir itu bu, saya turun, padahal tidak akan bisa saya menggeser pohon sebesar itu bu. Tapi begitu kita jadi pelopor bu, baru orang pada berhenti loh bu. Kan kita jadi pelopornya, orang berhenti akhirnya mau nolong. Jadi ternyata membuat amalan ini mudah sebetulnya. Kita nolong orang di jalan, nampak orang yang kesulitan, terus kita bantu dorong mobil, dorong sepeda motor dia, atau kita bantu cariin minyaknya, itu kan nolong. Orang seperti ini tidak akan bisa dirasuki oleh jin. Ini nampak orang dorong Honda, pakai korek api aja pak. Memang bergurau gitu ya, tapi itulah. Kasih aja korek pak. Tak mau dia didorong. Kemudian yang berikutnya apa? Kau tunjukkan jalan orang yang tersesat. Dia suka kalau orang bertanya, ditunjukkan. Jadi kalau ada orang bertanya sama ibu di mana, kalau ibu punya waktu bu, jangan pakai tunjuk aja. Oke, iringi saya atau waduh itu luar biasa tuh bu sedekahnya tuh. Ini kadang kita nih harga diri terlalu tinggi bu. Ada orang nanya ke kita, sepeda motornya hidup misalnya, matikan dulu sepeda motor tuh, tidak sopan, beradab sedikit. Itu tuh yang udah lah bu. Kita tidak pernah tahu kenapa dia nggak bisa matikan. Rupanya kadang dibilangnya bu, bukan tidak mau saya matikan bu, kalau dimatikan payah hidupnya tuh. Ini aja susah tadi ya. Kan kita harus tahu juga kan bu. Saya ingat tuh bu ya, misalnya kayak umroh, pas kita umroh. Kan banyak orang tersesat tuh bu.
Nggak ada, saya selesaikan Bu. Padahal mau pergi sholat isya tuh Bu, ada ibu-ibu tersesat. Akhirnya saya isanya belakangan loh Bu. Saya antar dulu. Saya kenapa dia tidak sholat aja ibu tuh? Saya tidak tahu dia udah dari jam berapa dia kesasarnya. Entah dia lapar, entah apa ya Bu ya, tunjukkan. Nah, itu makanya ada perempuan sekarang yang suka bikin konten di Arab Saudi nunjuk-nunjukkan orang tersesat. Waduh itu luar biasa. Tapi itulah Bu, kadang ain ini tuh nyata Bu. Nanti kita bikin konten kan banyak viewer tuh Bu ya, dari situ dapat duit, di situ berubah hati kita jadinya gitu. Nah, itu tuh akhirnya nanti yang sulit itu. Jadi kalau bisa Bu, asal nolong orang jangan di konten ya Bu ya. Masak rendang dulu ya guys ya. Ini ada tetangga yang lagi hajatan. Silahkan di komen-komen guys, tolong mau mawar ya. Jangan lupa tap-tap layar, tap-tap. Alah, susah jadinya Bu ya. Baik Bu, mungkin sampai di situ dulu. 1 jam lebih kita bersama. Mudah-mudahan ada waktu kita bertemu lagi, akan kita sambung lagi kajian dalam Sirah Nabawi ini. Apakah pakai pertanyaan Bu? Tidak, kalau tidak kita ya kita lanjut dengan doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك وما تبلغنا به جناتك ومن اليقين ما تحمل علينا مصائب الدنيا اللهم امتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ولا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallah khair kepada Ustaz yang sedang menyampaikan ilmunya kepada kita semua hari ini, yang mana sangat banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari ceramah pada pagi menjelang siang hari ini. Kita sangat bisa meneladani Rasulullah, Ummul Mukminin untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang tadi Ustaz sampaikan, mungkin di sini masih ada bukti villa yang masih menjomblo,